نويت تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع بجيشنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. المفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين، خصوصا على الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وعلى الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري، والحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري، والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري وجميع إخوانهما، ثم إلى رسول البلاد إلى الحبيب نوس بن مسلم الحداد، وإلى أرواح من عمر في هذا المسجد وعبد الله فيه، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية، وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء مخ العبادة وسلاح المؤمن ونور السماوات والأرض، وإن من لا يسأل الله يغضب عليه. وقال مولانا جلت قدرته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى آخر ما قال radhiyallahu anhu arda. Masih pembahasan masalah ridha. Kemarin dibahas bahwa sebelumnya, pertemuan berikut sebelumnya, bahwa ketika ada orang mendapatkan musibah, maka Allah perintahkan kita ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan musibah, ridha dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah ketika dia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk menjadi orang yang selamat daripada musibah, dibebaskan daripada musibah, diselamatkan daripada musibah, apakah itu termasuk daripada tidak ridha dengan ketentuan Allah? Nah, kemarin sudah dibahas bahwa itu bukanlah ketidakridhaan seorang hamba ketika meminta selamat dari Allah Subhanahu wa taala, bukanlah dianggap itu adalah ketidakridhaan kita daripada ketentuan Allah. Justru itu diantara daripada ibadah. Justru itu diantara cara kita ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan musibah, kita memohon kepada Allah untuk diselamatkan, berarti itu diantara daripada ibadah yang telah dilaksanakan oleh seorang hamba. Itu adalah diantara ketentuan ridha dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita bahas. Kemudian Al-Habib Abdullah Haddad menukil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad warada, dan telah ada riwayat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a mukhul ibadah. Nih kita sekarang dikasih tahu di antara fadilah daripada doa dan pentingnya kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan inna du'a mukhul ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah otaknya ibadah. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa otak itu yang menggerakkan segala sesuatunya. Ada otak besar, ada otak kecil. Ya, ada otak besar, ada otak kecil. Otak besar itu mengajak untuk kita berpikir. Kalau otak kecil itu yang menggerakkan anggota tubuh kita. Perintah dari otak kecil ini untuk menggerakkan anggota tubuh kita. Kita mau ke kanan, kita mau ke kiri, itu otak kecil. Sedangkan doa dikatakan mukhul ibadah, otaknya daripada ibadah. Artinya ibadah itu intinya di dalam doa. Ibadah itu intinya di dalam doa. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu. Ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masukkan surga, maka apa? Maka kamu harus salat. Berarti doa yang dia minta mengajak dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memohon kepada Allah, ya Allah lindungi, selamatkan aku daripada api neraka, maka Allah akan merintahkan kepada dia,
dan dirinya akan diajak untuk meninggalkan maksiat. Nggak mungkin dia mau surga, berlindung dari api neraka, meninggalkan kewajiban dan melaksanakan yang haram. Berarti ketika kita berdoa itu akan mengajak kita untuk bertakwa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Doa akan mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang terjadi di muka bumi ini, terjadi musibah, terjadi malapetaka, orang akan kembali kepada siapa? Akan kembali kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadi orang yang sadar. Akhirnya menjadi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan doa itu mukhul ibadah, otak dari ibadah yang mengatur supaya orang tadi itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apapun ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini daripada segala musibah ini masih kecil ya dibanding nanti azab yang akan disediakan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah di akhirat nantinya. Itu dikatakan kemarin wala nudigannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan telah kami berikan kepada mereka bukan azab yang besar tapi adzabil adna, azab yang ringan, yang kecil. Gunung meletus, ya mungkin banjir, itu azab yang kecil dibandingkan nanti azab yang besar. Untuk apa? Untuk supaya manusia itu kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un. Supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan Inna du'a mukhul ibadah. Doa itu otak daripada ibadah yang mengatur kita supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasilahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Senjata yang paling kuat, lebih kuat daripada senjata yang dibuat oleh manusia. Secanggih apapun, kita ini orang yang beriman punya senjata yang paling canggih. Apa senjata kita? Bukan mengandalkan senjata buatan manusia, tapi kita memiliki senjata doa, minta kepada Allah. Kalau kita sudah mohon kepada Allah, apapun yang kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi. Allah menghendaki kita selamat, selamat. Allah menghendaki kita menang, menang. Kita sudah contohnya banyak di Indonesia dulu. Bagaimana Indonesia menang menjadi merdeka dengan senjata yang seadanya, dengan bambu runcing, dengan senjata-senjata yang ringan. Tapi dengan semangat jihad, akhirnya Allah menangkan, Allah jadikan Indonesia merdeka. Padahal senjata mereka lebih canggih. Contoh di zaman Nabi SAW, ketika perang Badar, bagaimana dahsyatnya perang Badar. Umat Islam saat itu jumlahnya sedikit, sekitar 313. Orang-orang kafir 950 atau bahkan lebih. Persenjataan mereka lengkap. Persenjataan umat Islam hanya seadanya yang mereka miliki. Kemudian kendaraan mereka lengkap. Kendaraan umat Islam yang pakai kuda cuma beberapa orang. Tapi ketika Nabi SAW berdoa, ketika umat Islam saat itu memohon kepada Allah, Allah berikan kemenangan. Ternyata Allah kirimkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, tentara Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memenangkan daripada peperangan. Karena itu senjata umat Islam adalah doa. Senjata yang paling ampuh. Nah, itu kalau misalnya kita merasa ya Allah, kami ini kok ditekan, kami ini didolimi, kami ini kok seandainya disiksa seandainya, maka langsung angkat tangan mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Itu senjata yang paling ampuh bagi orang mukmin, apalagi orang yang dizalimi. Nabi SAW mengatakan du'aul madlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya orang yang dizalimi itu antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Artinya pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kita menjadi orang yang mendolimi orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyusahkan orang lain. Kalau sudah mereka mengangkat tangan memohon kepada Allah, itu peluru yang ditembakkan ataupun apapun yang kita lakukan menyiksa kepada orang lain, itu akan kembali kepada orangnya. Karena kehendak Allah, Allah mampu dalam segala halnya. Karena itu doaul madlum
kita harus berhati-hati, jangan sampai ketika mereka mengangkat tangan akhirnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang menjadi orang yang sengsara nantinya. Karena dikatakan inna du'a silahul mu'min, senjata yang paling ampuh bagi orang yang beriman. Kemudian wa nurus samawati wal ard, doa itu cahaya as-samawat, cahaya langit-langit, wal ard, dan cahaya yang ada di bumi. Dikatakan cahaya itu berarti menerangi daripada kegelapan. Kalau orang dalam keadaan di dalam kegelapan, nggak tahu arah, bingung, susah, sumpek, supaya dia mendapatkan cahaya sehingga dia dapat apa? Kebahagiaan, sehingga dia mendapatkan jalan keluarnya daripada segala kesulitan, yaitu dengan cara apa? Berdoa. Cahaya yang memberikan kepada kita, menerangi daripada kegelapan. Dan itu dikatakan ad-doa nurus samawati wal ard, doa itu bagaikan cahaya di langit-langit dan di bumi. Karena ketika orang mengangkat tangannya dalam keadaan sumpek, dalam keadaan banyak masalah, angkat tangan kepada Allah SWT, minta kepada Allah SWT untuk Allah memberikan jalan keluarnya, untuk memberikan solusinya. Allah akan berikan solusinya. Allah akan berikan cahaya yang bisa mengantarkan kita bisa keluar daripada segala yang kita sumpekkan tadi, yang kita masalahkan. Kemudian wa inna man la yas'alillah yaghdab alaih. Wa inna man la yas'alullah yaghdab alaih. Sesungguhnya orang yang tidak meminta kepada Allah, tidak memohon kepada Allah, yaghdab alaih, Allah akan murka kepada dia. Kalau ada orang tidak pernah minta kepada Allah, Allah akan murka, Allah akan marah. Kenapa? Berarti dia tidak merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia merasa sombong, tidak mau minta. Ini sebetulnya ada bait syairnya, la tas'alanna bani adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam yaghdabu hina yus'alu. Katanya apa? La tas'alanna bani adam hajatan. Jangan kamu itu meminta kepada Bani Adam. Siapa Bani Adam? Manusia. Hajatan, kebutuhan, keperluan. Artinya apa? Jangan mengandalkan minta sama manusia. Kenapa? Ya mintalah katanya apa? Kepada pintunya yang tidak pernah tertutup. Jadi minta itu sama Allah, jangan minta sama manusia. Kenapa? Karena apa? Manusia ketika diminta akan marah. Mungkin sekali dikasih, dua kali dikasih, ketiga kalinya mungkin dia akan marah, mungkin dia akan sembunyi, mungkin rumahnya akan ditutup. Kenapa? Manusia. Tapi kalau minta kepada Allah, minta sama Allah. Kalau kamu tidak minta kepada Allah, malah Allah marah. Jauh ya antara makhluk dengan Allah ya. Kalau manusia, jangan kamu minta sama manusia. Kenapa? Manusia itu kalau diminta marah. Tapi mintalah kepada pintunya yang tidak pernah tertutup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah tidak diminta, Allah akan murka, Allah akan marah. Kenapa? Berarti ini seorang hamba yang tidak butuh dengan Tuhannya. Ini diantaranya apa? Dalam hadis tadi, Allah ya akan murka kepada orang yang tidak pernah meminta kepadanya. Ini diantara apa? Fadilah daripada perintah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Habib Abdullah Haddad menukil lagi mengatakan waqala maulana jallat qudratuh, dan berfirman dan berkata maulana jallat qudratuh, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, jallat yang maha agung, qudratuh kemampuannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini sering kita dengarkan ya, walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama al-husna yang baik, yaitu asmaul husna ada 99. Fad'uhu biha, mintalah kepada Allah biha, dengan memakai nama-nama Allah. Artinya apa? Baca itu asma'illah. Ketika kita mohon sama Allah itu jangan nanggung-nanggung. Angkat tangan kamu, wahai Tuhan yang memiliki segala sesuatunya. Wahai Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan rahmatnya. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang maha diraja. Wahai Allah Subhanahu wa taala, sebutkan nama-nama Allah.
baru minta setelah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kasih. Fad'u biha, perintah dari Allah, mintalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dibaca semuanya. Apalagi kalau dibaca. Sampai dikatakan apa? Innalillah tis'a wa tis'ina isman man addaha dakhalal jannah. Dikatakan apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa 99 nama. Barang siapa yang melaksanakannya, artinya menghafalnya, membacanya, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Apalagi ketika kita berdoa, kita baca dulu Asmaul Husna, kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan daripada apa yang diminta oleh hamba tersebut. Allah akan mengijabainya. Doa ojo gremeng, sing jelas. Sebut nama Allah yang keras ya, kemudian yang keras tapi tidak mengganggu yang lainnya. Minta tunjukkan bahwa kamu itu butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang doa gremeng tidak jelas. Akhirnya apa? Akhirnya tidak menunjukkan apa? Butuh. Orang itu kalau minta itu sama orang aja kalau minta enggak jelas ngomong apa kan? Kan orang akan bertanya. Tapi ketika kamu minta dengan jelas, aku butuh sesuatu gini-gini jelas. Oh iya. Minta sama Allah walaupun Allah Maha tahu, walaupun kita tidak mengutarakan kepada Allah, Allah Maha tahu. Tapi tunjukkan bahwa kamu itu benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ajarkan untuk selalu istiqomah, untuk perintahkan mereka untuk bisa menghafal daripada Asmaul Husna. Orang-orang dulu tuh hafal ya Asmaul Husna ya. Orang dulu hafal. Walillahil asmaul husna fad'u biha fad'u ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Qudus dan seterusnya. Dibaca sampai semua namanya. Kemudian baru di situ ada doanya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengijabahi daripada doa orang yang memintanya. Kemudian di situ dikatakan bahwa kalau kita lihat di situ terusannya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, ini yang berfirman Allah. Dan berkata Tuhan kamu semuanya. Siapa yang berkata ini? Allah. Berkata Tuhan kamu, berfirman Tuhan kamu semuanya, ud'uni, minta sama aku. Astajib lakum, aku akan mengijabahi daripada doa kamu. Ini yang mengatakan apa? Allah. Qala rabbukum, berkata Tuhan kamu semuanya, minta sama aku akan ijabahi. Ini sudah Allah yang mengatakan, loh, minta sama Allah, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang berpikir gini, saya ini berkali-kali doa, udah lama berdoa tapi tidak dikasih-kasih. Ada orang yang minta, ya Allah berikan aku rezeki sehingga aku bisa beli kendaraan. Ya tidak iso tuku kendaraan. Apakah berarti Allah tidak mengijabahi doanya? Enggak, Allah mengijabahi. Tapi sebetulnya ketika ada seorang meminta kepada Allah, kemudian Allah tidak mengabulkan, pertama kali yang harus mengoreksi diri orang yang berdoa. Jangan langsung menghakimi Allah SWT. Allah katanya mengatakan minta sama aku akan ijabahi. Benar. Tapi coba koreksi diri kamu semuanya. Koreksi diri kita semuanya. Apa ada kekurangan daripada apa yang kita minta kepada Allah SWT? Kita meminta kepada Allah tapi kita masih maksiat kepada Allah. Kita minta sama Allah tapi kita tidak sesuai dengan syarat-syarat orang yang berdoa. Apa di antara syarat-syarat berdoa? Harus makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya dari yang halal, semua dari yang halal. Baru ketika minta dikasih sama Allah. Itu Nabi SAW pernah menceritakan bahwa ada seorang yang dia bajunya mungkin berdebu, bajunya nggak terurus. Kemudian orangnya ngangkat tangannya ke langit sambil menangis kalau perlu, memohon kepada Allah, ya Rob, ya Rob. Tapi kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, kemudian segala sesuatunya dari yang haram. Fa anna yustajabulah, kata Nabi, dari mana mau dikabulkan doanya? Karena itu apa? Koreksi dulu. Oh mungkin ada yang tidak beres dari makananku. Oh rizkiku yang aku dapat mungkin ada yang tidak beres. Kalau sudah dikoreksi, oh sudah, ternyata semuanya alhamdulillah, makanan, minuman, semuanya, apapun yang dia miliki, bahkan tempat tinggalnya, semua dari yang halal. Tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan apa? Ud'ullaha wa anta mustaginun bil ijabah. Itu perintah Allah. Nabi mengatakan apa?
mintalah kepada Allah sedangkan kamu itu mustaginun, yakin bil ijabah, dengan dikabulkan. Minta sama Allah dikabulkan enggak ya? Loh, minta kok ragu? Inti kalau minta itu yakin bahwa kamu akan dijabahi oleh Allah. Apalagi Allah sudah berjanji, minta sama aku akan dijabahi. Nah, karena itu ulama mengatakan bahwa setiap orang ketika berdoa pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ada beberapa beberapa jalan gitu. Cara untuk mengabulkan doanya itu ada beberapa jalan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yaitu yang pertama, kadang-kadang ada orang berdoa minta kepada Allah, langsung nagdan, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Ya Allah, berilah aku kesehatan saat dia sakit, langsung sehat. Ya Allah, dia butuh sesuatu, ya Allah, aku butuh harta sekian ya Allah untuk kepentingan ini ya Allah. Minta sama Allah, langsung dikasih. Ya bukan langsung turun dari langit gitu, tapi melalui perantara langsung dapat rezeki. Ada orang yang berdoa nagdan langsung. Ada kadang orang berdoa Allah Subhanahu wa taala enggak kabulkan secara langsung, tapi diakhirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengetahui yang terbaik untuk dia, waktu yang paling tepat untuk dia untuk dikabulkan doanya. Kenapa? Karena Allah mungkin tahu kalau ini dikasih sekarang mungkin dia akan jauh daripada aku. Mungkin dia tidak akan rutin di dalam menghadiri seandainya pengajian. Kenapa? Sudah punya sepeda motor jalan-jalan tok. Sudah punya mobil akhirnya jalan-jalan tok. Belum saatnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang ada orang tua kan gitu kan. Anaknya minta HP, belum waktunya anak ini pegang HP. Enggak dikasih. Apa berarti tidak sayang terhadap anaknya? Sayang. Justru tidak dikasih itu sayang terhadap anaknya. Kenapa? Kalau dikasih sekarang tidak bisa belajar dia, main HP tok, main game tok. Orang tua lebih tahu kapan waktu yang terbaik untuk memberi anaknya HP seandainya. Kapan waktu terbaik untuk membelikan motor untuk anaknya. Orang tua pasti tahu. Allah juga tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan apa yang kita minta. Kadang-kadang diakhirkan. Ada kadang doa yang diminta oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan yang dia minta, tapi diberikan yang lainnya. Kita minta sesuatu, tidak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih yang lain. Contoh, ya Allah, takdirkan aku bisa kawin dengan fulana ya Allah. Pingin kawin dengan seorang perempuan, ya Allah jadikan dia jodohku ya Allah. Ternyata setelah dia doa tahajud sampai kalau perlu ya dia kemana-mana untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang dia minta dikawin orang. Yang ingin dijadikan jodohnya ternyata dikawin orang. Ternyata dia dapat yang lainnya. Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kamu. Kadang yang kamu minta belum tentu yang terbaik untuk kamu. Justru yang Allah pilihkan untuk kamu itu yang terbaik untuk kamu. Karena itu selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta akan diijabahi. Yang penting sudah memenuhi syarat. Kemudian kadang langsung, kadang diakhirkan, kadang diberikan yang lainnya. Yang keempat, ketika kita minta kepada Allah, kadang-kadang tidak diterima, tidak diganti yang lainnya seandainya, tapi doa yang kita minta tadi itu ternyata untuk menolak daripada kejelekan yang akan menimpa kepada kita. Allah seandainya menurunkan musibah, seharusnya kita kena musibah tadi. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan tadi tidak sampai mengena kepada kita, tapi doa yang kita minta tidak Allah berikan kepada kita, tapi ternyata Allah memalingkan daripada kejelekan yang mau menimpa kita dengan doa yang kita minta kepada Allah tadi itu. Jadi doa yang dia minta ternyata bisa menolak daripada bala yang turun kepada dia. Ini yang keempat. Dan yang kelima, ini yang terbaik sebetulnya. Tapi nanti orang akan mengetahui yang terbaik nanti di hari kiamat. Ketika ada orang minta kepada Allah, tidak dikasih langsung, tidak diakhirkan, tidak dikasih yang lain seandainya, dia tidak merasa
dia enggak merasa daripada tercegah daripada musibah seandainya. Allah enggak kasih sama sekali. Tapi nanti di hari kiamat ternyata doa yang dia minta Allah akan gantikan dengan pahala yang besar. Nanti mereka di hari kiamat akan mengatakan, ya Allah, ini pahala untuk siapa ya Allah? Kok banyak sekali? Ini pahala untuk kamu. Loh ya Allah, itu amal tidak pernah aku lakukan. Ini pahala untuk pahala apa? Padahal aku tidak pernah melakukan ibadah sebanyak ini. Tapi kata Allah SWT, ini adalah doa-doa kamu yang ketika di dunia saat itu tidak dikabulkan, digantikan dengan pahala. Maka mereka akan mengatakan, ya laitahu, ya seandainya doa-doaku tidak dikabulkan yang di dunia, itu lebih baik bagi aku. Kenapa? Ternyata yang paling dibutuhkan nanti di hari kiamat bukan yang kita minta daripada harta. Ternyata pahala ini yang kita butuhkan. Karena itu doa minta sama Allah, tapi yakin bahwa doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu minta itu jangan pas butuh toh. Kita ini minta pas butuh toh. Kita minta waktu dalam keadaan butuh, dalam keadaan tidak butuh, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh-contoh nih, Allah merintahkan kita ketika kita di hadapan cermin apa? Ketika kita di hadapan cermin, kaca, kita berkaca, maka ada doanya, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, sebagaimana ya Allah, sebagaimana kamu baguskan ciptaanku, wajahku, baguskan akhlakku ya Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, sebagaimana kamu berikan aku kesehatan ya Allah di dunia, berikan aku kesehatan di akhirat. Sebagaimana kamu berikan aku kesuksesan di dunia ya Allah, berikan aku kesuksesan di akhirat. Ya Allah, terus gitu. Kebaikan yang Allah berikan bukan dalam keadaan susah toh, dalam keadaan nikmat, minta selalu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang mengatakan gini, kenapa sih kok kita harus minta kepada Allah? Allah kan Maha tahu. Allah kan Maha tahu. Kenapa kita harus minta kepada Allah? Pertama, kita memohon kepada Allah karena itu perintah. Kita meminta kepada Allah karena itu perintah. Allah akan murka terhadap orang yang tidak pernah minta kepadanya. Berarti kita memohon kepada Allah, kita yakin Allah Maha tahu, tapi karena melaksanakan perintah Allah untuk kita berdoa, ya kita berdoa. Kemudian yang kedua, ada qasidah daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kenapa sih kok kita ini harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Maha tahu? Itu qasidah qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari. Sebetulnya cukup bagi aku qad kafani ilmu rabbi, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, min suali, daripada segala permintaanku, wa ikhtiyari, segala usahaku. Allah Maha tahu kok. Sebetulnya cukup. Tapi kenapa orang itu kok minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Abdul Haddad menuliskan apa? Fadu'ai wabtihali syahidun biftigori. Doaku yang aku panjatkan kepada Allah. Kemudian Nabi ibtihali, ya doa dengan sangat sampai aku menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya menunjukkan syahidun li biftigori. Itu menunjukkan bahwa aku butuh kepada Tuhanku. Bukan karena Allah tidak tahu. Aku meyakini bahwa Allah Maha tahu, tapi aku ingin menunjukkan kepada Allah bahwa aku ini benar-benar butuh ya Allah. Karena itu sampai aku minta. Kemudian apa selanjutnya? Walihada sirri ad'u. Dengan rahasia inilah aku berdoa kepada Allah. Fi yasari wa asari. Dalam waktu aku dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan aku susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan aku susah, tetap aku memohon kepada Allah. Kenapa? Supaya Allah tahu bahwa aku selalu butuh kepadanya. Aku ingin menunjukkan kepada Allah bahwa aku selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana abdun, katanya, aku adalah seorang hamba. Sara fakhri, kebahagiaanku, kebanggaanku, dimna fagri wa tirari, menunjukkan kebutuhanku, aku bahwa aku adalah hamba yang selalu butuh, wa tirari, dan aku selalu ingin mendapatkan, ya selalu merasa darurat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu ini adalah apa? Di antara sir daripada doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, itu selalu minta kepada Allah. Ya, kita minta kepada Allah, Allah akan ijabahi. Ini diantara doa itu diantara ibadah. Tadi sudah dikatakan apa? Mukhul ibadah. Justru itu ada otaknya daripada ibadah. Kalau kita selalu minta kepada Allah, kita akan selalu menyebut nama Allah. Kita akan selalu ingat Allah. Kita akan selalu jauh daripada maksiat kepada Allah. Kita akan selalu taat kepada Allah. Karena itu selalulah minta kepada Allah, ya supaya apa? Kita menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.